Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita yang begitu besar, yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmatul iman wal islam, nikmat kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis ilmu, majelis yang senantiasa dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, majelis yang kemudian mereka membawa nama-nama kita, menyebutkan nama-nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahala dari bermajlis sehingga sampai Allah memuliakan orang-orang yang datang ke majelis ilmu dan Allah mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang lain, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Semoga salawat dan salam terlimpah selalu kepada kecintaan kita Nabi yang mulia yang diutus kepada umat akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam juga terlimpah kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabat beliau yang istiqamah, dan kepada umat beliau yang senantiasa mencintai beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang masalah kesabaran, ini bagian dari amal yang agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, lipat gandakan kesabaran kalian. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Masya Allah, sabar ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala lekatkan dia dengan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah yang paling agung, yaitu ibadah sholat kita. Sampai Allah menyuruh kita, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah kita kalau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Wasta'inu bis sabr, dengan sabar dan salat. Karena sabar ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kesabaran ini berbuah sesuatu yang luar biasa, yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahala yang besar kecuali bagi orang-orang yang sabar. Bahkan Allah menggambarkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang pahala mereka itu diberikan tanpa batas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar kata para ulama kita secara bahasa adalah al-habsu, menahan diri. Yaitu secara syariat seseorang menahan diri dari 3 perkara besar. Yaitu pertama, sabar dalam masalah ketaatan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar ala miqdarillah, sabar terhadap qada, ketentuan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah catatkan buat kita. Jadi secara syariat yang namanya sabar itu adalah seseorang menahan diri dari 3 perkara ini. Yang pertama tadi disebutkan bahwasanya sabar wajib bagi kita, sabar dalam hal melaksanakan perintah Allah. Ternyata yang namanya melaksanakan perintah Allah itu juga butuh apa? Kesabaran. Ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian perkara apa? Salat. Nah, salat juga harus sabar. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir ilaiha. Dan suruhlah keluargamu ya untuk melaksanakan yang namanya salat dan sabarlah di atas melaksanakan perkara tersebut. Jadi yang namanya ketaatan wajib kita sabar. Kalau nggak sabar bisa jadi naudzubillah min dzalik, kemudian seseorang meninggalkan apa? Perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji juga sabar. Ya, ngaji juga apa? Sabar. Masya Allah. Yang walaupun kemudian kadang-kadang tantangan kita begitu besar ketika kita mau ngaji, ada saja halangannya dari duniawiyah kita, dari diri kita sendiri, nafsu-nafsu kita. Tapi kemudian karena kita ingat bahwa saya menjalankan perintah Allah, kudu sabar, maka kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan tilawatil Quran. Membaca Quran itu Masya Allah butuh kesabaran. Kadang-kala tantangannya ngantuk, kadang-kala tantangannya apa? Telepon berdering, kadang-kala tantangannya kesibukan ini dan itu. Subhanallah. Menghatamkan Quran dalam 1 bulan minimal 1 kali hatam itu butuh kesabaran. Apalagi besok kita insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa meraih kemuliaan Ramadan di tahun ini. Banyak-banyak membaca Al-Quran dan butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Begitu pula amal-amalan yang lainnya hadirin. Jadi intinya melaksanakan perintah Allah juga butuh apa? Kesabaran. Yang kedua, kesabaran dalam hal menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga butuh apa? Kekuatan kesabaran dalam diri kita. Kadang-kadang tarikan nafsu, dorongan keinginan ya yang sifatnya itu apa? Menyuruh kita kepada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan itu semua butuh kesabaran. Ya. Yang ketiga, kesabaran yang tidak kalah pentingnya adalah kesabaran di atas apa? Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kemudian tidak sabar dalam hal takdir yang Allah telah tetapkan kepadanya. Kemudian dia mengeluh, kemudian dia mencela dirinya, mencela zamannya, atau bahkan naudzubillah dia mencela apa? Rabbnya tabaraka wa taala. Ini orang enggak sabar terhadap miqdarillah, terhadap ketentuan yang Allah telah tetapkan dirinya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita kalau kita ditimpa musibah maka ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ummu Salamah yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia ingat pengajaran dari Nabi SAW bahwasanya apabila ditimpa musibah maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu.
Kalau kita mengucapkan sesungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala dalam musibahku ini dan gantilah ia dengan yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Dan Allah juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabashshiris sabirin. Sebelum itu ayatnya memberikan gambaran sebuah kepastian yang namanya ujian itu akan datang kepada diri setiap makhluk ciptaannya, di mana Allah taala katakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin. Dan benar-benar akan kami uji, wala nabluwannakum, kalian ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bisyai'in, dengan sesuatu, dari itu ketakutan, ya, wal khaufi wal ju'i, dari rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, sampai kekurangan jiwa. Maka kata Allah wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Allah definisikan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah dan dia akan mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah. Orang yang mengucapkan ini, hadirin, tenang hatinya. Kenapa? Karena dia menerima segala hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik kenikmatan maupun musibah. Karena dua-duanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tetapkan buat dirinya, maka seorang mukmin ini urusannya ajaib sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita, ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib, sungguh mengherankan urusan orang-orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan mukmin itu baik. Masyaallah. Jadi urusan mukmin itu semuanya baik. Apa sebabnya? Nabi SAW menerangkan, ya, in asabathu sarra, ya, apabila dia ditimpa kenikmatan, diberikan kenikmatan, kegembiraan, kemudian syakara, seorang mukmin itu bersyukur. Jadi yang namanya mukmin itu kalau diberikan kenikmatan, dia nggak lupa diri bahwasanya kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala izinkan buat dirinya, Allah berikan buat dirinya, maka dia bersyukur. Kalau dia diberikan harta, maka dia tahu bahwasanya sebagian hartanya milik orang lain, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, diinfakkan. Dia tahu nih mukmin. Orang mukmin itu tahu bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan itu adalah untuk disyukuri. Ya, disyukuri. Allah berikan kesehatan kepada dia, maka dia syukuri jalan kesehatan itu untuk apa? Semakin menambah ibadah-ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in asabathu sarra wa in asabathu dharra, dan apabila ditimpa yang namanya kemudaratan, musibah, sakit atau yang seperti itu, maka sabar, dia bersabar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan urusan orang mukmin semuanya itu baik. Ketika dia ditimpa kenikmatan, dia diberikan kebaikan, syakara fakana khairul lahu, syukurnya itu baik buat dirinya. Apabila ditimpa yang namanya musibah, sakit, ya, duri menancap di jalanan dan seterusnya, sabar, dia bersabar, fakana khairul lahu, sabarnya baik buat dirinya. Enggak ada yang rugi, hadirin. Jadi mukmin itu tidak ada yang rugi. Karena dua-duanya baik, semua urusannya itu baik. Ini Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita. Seorang mukmin urusannya semuanya baik. Tapi orang selain dari mukmin, jelas dia rugi. Na'udzubillah min dzalik. Inilah sabar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tiga hal ini. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika seseorang menerima apa saja yang Allah telah tetapkan buat dirinya. Maka dalam sejarah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak cerita-cerita, kisah-kisah tentang orang-orang yang sabar. Ya. Allah kisahkan ini, Nabi SAW ceritakan juga dalam rangka kita mengambil banyak ibrah.
dalam rangka kita mengambil banyak pelajaran bahwasanya ternyata kesabaran itu berbuah indah. Makanya Allah SWT ketika mengisahkan kisah Yusuf alaihissalam, Allah sematkan di dalam kisah itu fasabrun jamil, sampai 2 kali, fasabrun jamil, sabar itu jamil. Apa jamil? Indah. Sabar itu memang luar biasa indah, ya, karena tidak ada pahala yang lebih besar daripada seseorang itu apa? Sabar, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita contohnya yang pertama, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah orang yang luar biasa sabarnya, ya. Dalam sejarah itu disebutkan Nabi SAW pada saat periode Mekah, ketika Islam masih sedang kondisi lemah, Nabi SAW banyak mengalami tantangan-tantangan dalam dakwahnya, celaan-celaan dalam dakwahnya, bahkan sampai kepada fisik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu serasa tidak dihargai oleh musuh-musuhnya. Nabi pernah sholat, tapi kemudian lehernya dicekik dengan apa? Dengan ikatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat pernah ditarik oleh sesuatu yang mengenai lehernya sampai berbekas di sini. Kalau kita alhamdulillah sholat belum pernah seperti itu. Tapi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala utus untuk apa? Mengeluarkan manusia minadz dzulumati ilan nur, sudah mengalami seperti itu. Nabi dalam kesempatan yang lainnya sholat, kemudian ditaruh pasir di kepalanya, ditaruh kotoran unta, kotoran hewan di punggungnya, dibersihkan oleh anaknya Fatimah. Nabi SAW sabarnya luar biasa, sabar untuk dirinya dan sabar juga ketika beliau mendakwahkan risalah Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai-sampai Nabi SAW pernah berdakwah di Taif ketika dirasa bahwasanya penduduk Mekah udah agak susah untuk menerima dakwah Nabi SAW, maka Nabi berpaling ke Taif dengan harapan penduduk Taif yang daerahnya lebih subur dari Mekah menerima dakwah beliau. Tapi apa yang kemudian didapatkan oleh Rasulullah SAW di Taif? Ya, justru Nabi ditimpuki dengan batu-batu. Nabi SAW pernah ditimpuki oleh kaumnya sendiri sampai berdarah-darah lutut ke bawah, sehingga Nabi SAW dalam sejarah nggak bisa jalan aja nggak bisa, merangkak beliau sampai kebun kurma milik seseorang. Nabi SAW ditimpuki oleh batu oleh kaumnya sendiri, dan pada saat itu Allah mengutus 2 malaikat penjaga gunung. Allah mengutus 2 malaikat penjaga gunung, dan penjaga gunung ini, malaikat penjaga gunung ini menawarkan bantuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, sesungguhnya kami telah mendengar kaummu telah mencela, menimpuki engkau dengan batu, membuat engkau susah. Apa yang bisa kami bantu? Akan kami berikan bantuan kepadamu. Kalau engkau memerintahkan hari ini agar kami mengangkat gunung untuk kami timpakan kepada penduduk Taif, kami lakukan. Tapi Masya Allah, apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan kesabarannya Nabi hanya mengatakan, tidak, bukan itu yang aku kehendaki, bukan itu yang aku inginkan dari kaumku. Ya, semoga justru Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka enggak tahu, belum tahu aku ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Nabi kita, hadirin, itu masuk dalam dalam bagian di antara 5 nabi dan rasul ulul azmi, orang-orang atau nabi-nabi, para rasul yang tingkat kesabarannya di atas dari yang lainnya, tingkat kesabarannya di atas dari yang lainnya. Di situ di dalam ulul azmi itu ada yang namanya Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah, berdakwah 950 tahun bersama kaumnya, tapi yang beriman kepada risalahnya Nuh alaihissalam hanya beberapa orang. Sabarnya luar biasa, dicela gila, ya, diboikot
kemudian diberikan perlakuan yang tidak baik, Nabi Nuh tetap bersabar. Ada di situ juga di antara 5 selain Nabi Nuh ada Nabi Ibrahim, masya Allah, ya, harus menghadapi kaumnya, harus menghadapi raja yang zalim, tapi beliau, ya, alaihi salatu wassalam, tetap sabar. Ada juga yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang menghadapi kaumnya yang luar biasa bebalnya, ya, yang luar biasa susahnya. Ada kemudian yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kecintaan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang Nabi ini. Dan kata para ulama, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, justru di antara 5 orang ulul azmi yang paling sabar, yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin, dalam hadis itu pernah didatangi oleh Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Fatimah, anaknya, ya, dimana ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam sedang sakit keras. Nabi dalam kondisi sakit keras. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata, lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karb. Kata Anas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa duka yang begitu mendalam, masalah yang begitu luar biasanya. Faqalat Fatimah, maka Fatimah anaknya, ya, radhiyallahu taala anha, mengatakan, wa karba abah, ya, begitu dukanya ayahku. Jadi Nabi SAW itu, hadirin, ketika sakit keras, ya, Fatimah ngelihatnya nggak tega. Para sahabat juga melihatnya nggak tega. Kita tahu dalam sejarah Nabi SAW, ini kesabaran Nabi, itu ditimpa panas yang tinggi sekali. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, aku pernah mendatangi Nabi dalam kondisi beliau panas tinggi. Panasnya, kata Nabi SAW, 2 kali lipat daripada panas-panas kalian. Tapi Nabi sabar. Nabi sabar. Ketika Fatimah mengatakan tadi, wah karba abah, duka yang mendalam sekali bagi ayahku. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi nggak lantas mengiyakan perkataan Fatimah. Justru Nabi mengatakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah ini nggak ada lagi duka yang menimpa ayahmu, wahai Fatimah. Lihat, Nabi menggembirakan Fatimah, padahal yang dilihat kenyataannya memang begitu luar biasa, panasnya tinggi, dukanya begitu mendalam, sakitnya begitu parah. Tapi Nabi SAW sabar. Kita kalau sakit itu, kan sakit itu bagian dari musibah, betul ya? Sakit bagian dari musibah. Ya, wajib sabar, ya. Tidaklah sakit menimpa seseorang kemudian dia sabar, kata Nabi SAW, di atas sakitnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Sakit itu bagian dari penghapus dosa, hadirin, ya. Di antara musibah adalah sakit yang diderita oleh setiap hamba. Kalau dia sabar, maka pahala yang datang kepadanya. Nabi SAW sakitnya 2 kali lipat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, panasmu 2 kali lipat dari kami ini. Kata Nabi, ajal, iya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, apakah kemudian engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat dari kami? Kata Nabi, iya. Atau lihat, makanya Nabi SAW mengatakan orang yang paling berat musibahnya, termasuk sakitnya, yang golongan pertama di kalangan manusia adalah para nabi dan rasul. Baru di bawahnya para sahabat, kemudian baru di bawahnya lagi. Orang yang paling berat musibahnya itu adalah para nabi dan rasul. Nggak ada orang yang musibahnya lebih berat dari mereka alaihi wassalatu wassalam. Termasuk junjungan kita sallallahu alaihi wasallam ini, ketika sakit itu sampai dipapah beberapa kali, hadirin. Nabi SAW ketika sakit, yang dengan sebab sakitnya itu kemudian Allah panggil beliau, ruhnya yang mulia dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi pernah dipapah beberapa kali untuk sholat, tapi kemudian pingsan. Kata Anas bin Malik, Nabi pingsan dalam beberapa saat. Ketika siuman, Nabi mengatakan, kalian udah sholat belum? Kata para sahabat, belum ya Rasulullah.
Belum ya Rasulullah, nunggu engkau. Lihat cintanya para sahabat ya. Para sahabat itu cintanya kepada Nabi SAW sampai sholat ditunggu. Kemudian Nabi minta diambilkan air wudhu ketika habis siuman tadi, habis pingsan. Kemudian minta diambilkan air wudhu. Kemudian Nabi SAW wudhu kembali, minta dipapah lagi oleh Bilal dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi baru dipapah sebentar, pingsan lagi, jatuh. Saking apanya? Saking tingginya itu panas, sakitnya. Nabi pingsan lagi dalam beberapa saat. Kemudian beliau SAW siuman. Nabi bertanya, kalian udah sholat belum? Kata para sahabat, belum ya Rasulullah. Masya Allah, nunggu engkau ya Rasulullah. Sampai beberapa kali Nabi pingsan. Akhirnya Nabi menyuruh Abu Bakar untuk menjadi apa? Imam, menggantikan Rasul yang sedang sakit keras. Itu Nabi ya, sahabatnya luar biasa ya, hidupnya begitu mulianya. 13 tahun ya mendakwakan risalah Islam sampai diusir oleh kaumnya di Madinah. Selesai hadirin? Enggak. Ketika Nabi sampai di Madinah, apakah persekongkolan orang-orang kafir Quraisy selesai? Enggak. Malah justru Nabi apa? Dibenci, diburu-buru, ya diburu untuk dibunuh. Ini kalau Muhammad dan sahabat-sahabatnya enggak apa? Dihilangkan dari muka bumi, ini bahaya ini Arab gitu ya. Jazirah Arabia bahaya. Enggak selesai Nabi hijrah ke Madinah, belum selesai. Qadarullah, memang Allah sudah tetapkan demikian. Di Madinah, asal kita tahu saja, Nabi SAW dirongrong bukan oleh orang-orang Quraisy saja dari luar Madinah, tapi ternyata dirongrong oleh orang-orang Yahudi di dalam Madinah, bahkan oleh orang-orang munafik. Insya Allah. Ada yang terkenal yang namanya perang Ahzab itu, paham ya? Perang Ahzab, persekongkolan antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang Yahudi dengan apa? Orang-orang munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya dan kaum muslimin. Ya selesai. Makanya hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mulianya. Berapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup? Berapa? 63 tahun. Tapi umurnya begitu mulianya. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri teladan buat kita untuk menetapi yang namanya apa? Sifat sabar. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar terhadap musuh-musuhnya saja? Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar juga dalam menghadapi umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabar dalam menghadapi apa? Istri-istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling sabar. Tidak ada di kolom langit ini orang yang sesabar junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menjadi saksi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik buat kalian. Yang wajib apa? Yang wajib kita ikuti sesuai dengan kemampuan kita. Dalam hadis yang lainnya ya, tentang apa namanya? Kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilecehkan oleh seseorang yang dia enggak tahu memang yang berkata adalah Nabi. Kita sebutkan hadisnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabqi inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri. Udah pernah dengar hadis ini? Hah? Udah ya. Dari Anas bin Malik, beliau berkata Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan ya. Kemudian Nabi SAW melihat wanita ini menangis. Nabi berada di belakangnya. Nabi mengatakan, Nabi memberikan nasihat, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai wanita, dan bersabarlah atas apa? Musibah yang sedang menimpa engkau. Faqalat ilaika anni. Kata wanita ini, sana. Ya, ini bukan urusanmu. Nabi dilecehkan begitu. Nabi marah apa enggak? Nabi enggak marah. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau enggak tahu apa musibah yang sedang aku rasakan ini. Tapi wanita ini enggak ngelihat siapa yang berkata. Nabi berkata dari belakang. Nabi menasihati dia, udah, kalau bahasa kita apa? Udah gak usah ditangisi lagi, bertakwa saja kepada Allah dan sabar, anti harus sabar. Tapi wanita ini malah apa? Mencela urusan kamu itu. Walam ta'rifhu, dan wanita ini gak tahu yang ngomong itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pertanyaannya hadirin, apakah Nabi SAW marah? Nabi menyuruh sahabat yang lain, ini kurang ajar ini wanita ini, tolong nasihatin dia. Nabi marah? Nabi nggak marah. Ya. Ketika wanita ini tahu bahwasanya diberitahu oleh orang lain bahwasanya faqila laha innahun nabi, ada orang yang mengatakan yang tadi bilang itu, yang tadi nasihatin engkau adalah Nabi SAW. Maka wanita ini menyesal sekali. Fa'atat baban Nabi SAW. Maka wanita ini mendatangi Rasul SAW untuk minta maaf sambil mengatakan, lam a'rifka ya Rasulullah, aku enggak tahu tadi yang mengatakan, yang memberikan nasihat kepadaku dari belakang engkau ya Rasulullah. Nabi marah? Enggak. Nabi hanya mengatakan apa? Innamas sabru indas sadmatil ula. Ya. Sesungguhnya apa, kesabaran itu ada pada musibah yang pertama. Nabi SAW enggak marah. Dilecehkan oleh siapa? Kaumnya sendiri, walaupun kaumnya tidak tahu, tapi Nabi SAW apa? Tidak marah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini Nabi SAW adalah, kalau kita buka lagi nanti dalam hadis-hadis yang lainnya, menunjukkan banyak kesabaran dari Rasul SAW. Ya. Tidak ada ujian yang paling berat kecuali ujian para nabi dan rasul. Dan di antara sekian banyaknya ujian para nabi dan rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita adalah nabi yang terbaik. Ya, di antara sekian banyaknya nabi dan rasul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada contoh yang berikutnya yang perlu kami sampaikan di sini. Tentang kisah kesabaran yang disampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala, dari Atha bin Abi Rabah dia berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas guruku, ya, berkata guruku kepadaku, ya. Kata Ibnu Abbas, ala araika imra'atan min ahli jannah, tahu enggak engkau, kata Ibnu Abbas ini kepada siapa? Atha, tahu enggak engkau mau tahu enggak wanita, salah seorang wanita yang apa? Dijamin masuk surga, min ahlil jannah. Jadi unik ya. Ibnu Abbas mengatakan ya kepada muridnya Atha ini, mau tahu enggak seorang wanita yang dikasih kabar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahlil jannah, bahwasanya dia adalah ahlu surga. Faqultu bala, kata Atha bin Abi Rabah, iya tentu. Siapa? Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda, ini sambil menunjuk Ibnu Abbas, ini wanita hitam, kulitnya hitam, dia ini dikabarkan menjadi penduduk ahli surga oleh Rasulullah SAW. Apa sebabnya hadirin? Atatin Nabi SAW faqalat, inni usra'u wa inni ataqashafu fad'u Allah ta'ala li. Kata Ibnu Abbas, karena wanita ini satu saat pernah mendatangi Nabi alaihi wassalatu wassalam. Wanita ini mengatakan, mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inni usra'u, aku ini punya penyakit ayan. Alhamdulillah di sini nggak ada yang ayan ya, insyaallah nggak ada, sehat semuanya. Tahu penyakit ayan? Epilepsi. Ya, penyakit ayan itu yang kalau kambuh ya kejang-kejang, kemudian biasanya keluar, ya kan, busa dari mulutnya. Dalam beberapa saat dia pingsan, kemudian dia bangun lagi. Kata wanita ini yang berkulit hitam ini, ya Rasulullah usra'u, aku ini punya penyakit epilepsi, punya penyakit ayan. Ya. Wa inni ataqasyafu, kalau aku datang ayanku itu suka terbuka auratku. Fad'ullaha, maka berdoalah untukku ini, berdoalah kepada Allah ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah agar sembuh dari penyakit ayan ini. Maka Nabi SAW mendapati wanita ini, Nabi SAW bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau anti mau sabar,
dengan penyakit yang ada pada anti, maka bagi anti surga. Ini pilihan yang pertama kata Nabi. Nabi memberikan pilihan yang pertama, kalau anti mau sabar menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan buat anti, maka pahalanya adalah apa? Surga. Wa in syi'ti, tapi kalau yang kedua, kalau anti juga apa? Berkeinginan, aku berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu, maka apa? Da'autullaha ta'ala an yuwafiyaki. Aku akan berdoa kepada Allah sehingga engkau jadi sembuh. Ingat, doa Nabi pasti apa? Dikabulkan, diijabah pasti itu. Doa Nabi semua diijabah. Beda dengan doa-doa kita, ya kan? Ya, lebih banyak apa? Belum diijabahnya, gitu ya. Belum diijabahnya karena perbuatan dosa kita sendiri. Doa Nabi pasti diijabah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dikasih dua pilihan ini, apa jawaban wanita ini? Perhatikan. Faqalat, ya, maka wanita ini mengatakan, asbir, ya, aku akan sabar, ya, aku akan sabar ya Rasul. Aku pilih pilihan yang pertama, aku sabar ya Rasulullah, ya. Masya Allah. Ini hadis ini memberikan gambaran, kata para ulama hadis kita, tentang apa? Sikap orang-orang apa? Para sahabat dulu. Orang-orang dulu itu kalau diberikan pilihan, maka dia pilih apa? Surga daripada pilih yang lainnya. Betul atau tidak? Jadi pilihannya luar biasa, langsung kepada pusatnya. Kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan apa? Hakiki. Saya jadi teringat ada seorang sahabat Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga, yang biasa suka menuangkan air wudhu, ya, saya lupa namanya, menuangkan air wudhu. Kemudian Nabi SAW karena tahu beliau ini selalu apa? Menuangkan air wudhu buat beliau, maka Nabi SAW satu saat mengatakan, berdoalah, mintalah, aku akan berdoa kepada Allah. Kata sahabat ini apa? Mintanya cuma apa? Satu, ya Rasulullah, doakan aku agar aku bisa bersamamu, menemanimu sampai di surga. Kata Nabi, yang lain, minta yang lain. Kata sahabat ini, itu aja ya Rasulullah. Nabi berkata lagi, yang lain, minta yang lain. Kata Nabi apa? Kata sahabat ini, udah itu aja ya Rasulullah. Lihat orang-orang dulu tuh kalau berdoa langsung menahok, langsung apa? Mereka ngerti, ya. Ya Rasul, doakan aku agar anak urafiquka fil jannah, agar aku senantiasa bukan sekedar menemanimu di dunia, menuangkan air wudhu untukmu. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku bisa menemanimu sampai dapat di surga. Sama nih wanita ini, ketika Rasulullah tawarkan dua hal, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau anti mau sabar dengan penyakit ayan ini, maka apa? Surga berhak buat anti. Yang dipilih adalah apa? Surga. Gak apa-apa ya Rasulullah, ayan gak apa-apa deh, yang penting aku masuk surga. Karena kalau di surga apa? Udah gak ada lagi penyakit. Betul atau tidak? Iya, ya. Tapi kalau anti mau sabar, yang kedua, da'autullaha ta'ala an yuwafiyaki, aku akan berdoa nih kepada Allah, semoga engkau pasti sembuh, tapi yang dipilih adalah surga. Masya Allah. Kira-kira kalau kita ditawarkan dua pilihan ini, kalau kita punya penyakit ayan, kita pilih yang pertama apa yang kedua? Yakin yang kedua. Ya udah nggak apa-apa deh ya Rasulullah, sembuh. Kalau soal surga nanti bisa dicari, belum tentu juga. Tapi wanita ini apa? Nggak apa-apa ya Rasulullah. Lihat contoh profil orang yang sabarnya luar biasa. Dia tahu bahwasanya ada pahala yang lebih besar akibat kesabarannya, yaitu apa? Surga. Makanya dari hadis ini kata para ulama, sabar pahalanya adalah surga. Orang yang meningkatkan kesabarannya itu pahalanya nggak tanggung-tanggung surga. Yang kata Nabi, ma'ainun ra'at, surga itu ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu adalah apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah sedikit pun terlintas di hati sanubari seseorang. Itu surga. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kita jalan menuju apa? Surganya. Ya. Ini contoh orang yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, seorang wanita di antara penduduk surga. Dan perlu ditambahkan hadirin, ya, kalau ada kemudian orang yang tanya, kenapa Ibnu Abbas mengatakan wanita ini penduduk surga?
Kita jawab karena memang wanita ini dikasih kabar oleh Rasulullah penduduk surga. Ya, sebab Nabi tadi mengatakan in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau anti sabar maka pahala buat anti adalah surga. Nabi SAW yang menyebutkan bahwa wanita ini adalah di antara penduduk ahli surga karena dia memilih tawaran Nabi yang pertama. Dan orang masuk surga itu kata para ulama adalah bisa dua, ya, yaitu yang pertama yang mengikuti apa? Ciri-ciri yang disebutkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, mengamalkan perintah-perintahnya sehingga amalan-amalan ini mendatangkan apa pahala, dia masuk surga, maka ini insya Allah dia masuk surga. Ya, bukankah dalam ayat Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan bagaimana apa surga bisa diraih? Salah satu jalan adalah jalan ketakwaan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran contohnya, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas dari langit dan bumi yang Allah sediakan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang bertakwa Allah janjikan apa? Surga. Maka setiap orang yang berhias dengan perkara-perkara ketakwaan, dia mati dalam kondisi ketakwaan, maka insya Allah dia masuk surga. Ini satu. Yang kedua, seseorang masuk surga itu karena kabar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kabar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana wanita ini dia dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan. Dan di zaman sahabat hadirin banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya para sahabat itu diberikan kabar gembira masuk surga. Contoh, ada 10 orang sahabat yang diberikan apa? Bisyarah, kabar gembira, mereka adalah min ahlil jannah, orang-orang yang berhak masuk surga. Kata Nabi SAW, ayahmu hai Aisyah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Ya, kemudian Abdullah bin Zubair fil jannah, dan seterusnya. Dari 10 orang sahabat Rasulullah SAW menyebutkan dalam lisannya mereka dikasih kabar-kabar gembira yaitu masuk surga. Ada lagi hadis ketika Nabi SAW, ini sering ini antum dengar, ya, ketika Nabi mengatakan bahwasanya nanti di kalangan umatku ada orang umatku yang masuk surga 70.000, ya, umatku yang masuk surga tanpa hisab. Maka Ukasah berdiri, ya, Ukasah berdiri, ya Rasulullah, doakan aku masuk dalam apa? Yang 70.000 itu. Kata Nabi, engkau termasuk. Ukasah dijamin masuk surga. Itu ya, Ukasah dijamin masuk surga. Hadis yang lainnya tentang sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira masuk surga, Nabi pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, amalan apa yang membuat terompahmu, sendalmu itu terdengar olehku di surga? Yaitu 2 rakaat setelah wudu. Bilal dikasih kabar bahwasanya dirinya, namanya sudah tercatat di surga. Dan banyak hadis veteran-veteran perang Badar, sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang ikut perang Badar, itu dikasih kabar gembira dengan surga. Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, i'malu ma syi'tum, terhadap orang-orang yang masuk dalam perang Badar. Yang ikut dalam perang Badar, Allah berfirman, i'malu ma syi'tum, silakan kalian berbuat sekehendak kalian, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kurang lebih 314 sahabat yang ikut, semuanya dijamin surga. Dijamin surga. Ada lagi Bai'atul Ridwan. Al-Imam Bukhari menyebutkan lebih dari 1.400 sahabat Nabi yang berbaiat di bawah sebuah pohon, ya, untuk berbaiat membela Islam. Semuanya itu dijamin masuk surga. Masya Allah. Jadi kita katakan wanita ini masuk surga karena dapat kabar dari siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita di mana, Ustaz? Kan gitu pertanyaannya. Kita di mana, Ustaz? Kita di poin yang pertama tadi. Siapa saja menghiasi dirinya dengan apa saja Allah perintahkan, menjauhi semua apa saja Allah larang, dan kita menghiasi diri kita dengan apa yang Rasul perintahkan, menjauhi apa yang Rasul larang, maka insya Allah ada jaminan, insya Allah kita masuk
surga sepanjang kita istiqomah di atas jalan itu. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita untuk seperti itu. Amin. Ini contoh hadis yang berikutnya tentang masalah orang yang begitu sabarnya luar biasa. Sekarang hadirin, kita lihat lagi kisah ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, kana ibnu li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki. Pernah anaknya Abu Talha, anak laki-lakinya Abu Talha sedang menderita sakit yang keras. Ya. Fa kharaja Abu Talha, sementara Abu Talha mau keluar untuk berjihad bersama Nabi. Ya. Jadi kisah ini hadirin, kisah di mana Abu Talha punya anak laki-laki. Ya. Punya anak laki-laki ketika perintah perang berkumandang di kalangan kaum muslimin, ya, Abu Talha dilema, harus memilih dia keluar bersama Nabi sedangkan anaknya dalam kondisi apa? Sakit keras. Anak laki-lakinya dalam kondisi apa? Sakit keras. Maka Abu Talha milih keluar, meninggalkan anaknya yang sedang sakit, meninggalkan istrinya untuk bisa merawat anaknya, dengan harapan anaknya nanti kalau aku pulang anaknya bisa sembuh. Maka qaddarullah faqubidus sabi. Ketika Abu Talha keluar dalam perjalanannya, maka anak yang sakit keras ini dicabut nyawanya oleh malakul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Talha belum tahu hadirin, ayahnya belum tahu. Yang dia tahu ketika dia tinggalkan anaknya dalam kondisi apa tadi? Sakit keras. Falamma raja'a Abu Talha, ketika Abu Talha kembali ke rumahnya selesai tugasnya bersama Nabi SAW, dia kembali ke rumahnya. Qala ma fa'ala ibni, dia langsung tanya kepada istrinya, ya, bagaimana keadaan anakku yang kemarin aku tinggalkan dalam kondisi sakit keras? Ya, ingat sahabat itu kalau perang bersama Nabi itu enggak sehari dua hari, berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ketika Abu Talha ayah ini sampai ke rumahnya, yang dia tanyakan, gimana keadaan anak kita? Qalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim istrinya Abu Talha mengatakan apa? Ya, huwa askanu makan. Kata Ummu Sulaim, anak kita ini udah lebih tenang dari kemarin-kemarin dibandingkan dengan kondisi kemarin. Padahal sebenarnya anaknya sudah sudah meninggal. Padahal anaknya sudah meninggal. Tapi ini istri yang soleha, lihat perkataannya luar biasa, lembut. Kemudian tidak bermaksud untuk membohongi suaminya. Kata istrinya Kata istrinya, huwa askanu makan. Anak kita udah lebih tenang Pak, udah lebih tenang daripada kemarin. Faqarrabat ilaihil asya, maka kemudian Ummu Sulaim ini menyediakan makan malam buat suaminya yang habis pulang dari berjihad fisabilillah, dan makan mereka berdua bersama-sama. Lihat pelayanan seorang istri ya Bu ya. Udah tahu anaknya meninggal, tetapi maaf karena kesabarannya luar biasa, enggak mengungkapkan kecuali kata-kata yang baik, enggak bersikap kecuali sikap yang baik yang ditunjukkan oleh Ummu Sulaim. Thumma asaba minha, bukan sekedar makan bareng bersama suaminya. Suaminya dalam riwayat yang lainnya sambil makan nanya lagi, anak saya pengen lihat anak saya gimana keadaannya. Kata Ummu Sulaim, dia lebih baik, lebih tenang Mas daripada kemarin-kemarin. Udah kita makan aja dulu. Kemudian setelah makan malam,
thumma asaba minha, kemudian maaf keduanya melakukan hubungan suami istri, dilayani oleh Ummu Sulaim. Falamma faragha qalat warus sabi, ketika udah selesai urusannya semua, Ummu Sulaim tadi apa? Menerima suaminya di depan pintunya, kemudian apa? Mengatakan perkataan yang baik, kemudian makan bersama, kemudian maaf berjima, ya berhubungan suami istri. Setelah itu baru Ummu Sulaim mengatakan apa namanya? Warus sabi, anak kita sudah meninggal. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya Ummu Sulaim mengatakan begini, wahai Wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, barang misalkan, ya, kita dititipin lama itu, kemudian satu saat nanti orang itu apa? Minta lagi barang kita, apa yang harus kita perbuat? Kata suaminya apa? Ya kita wajib balikin, gitu kan? Karena itu bukan milik kita. Kemudian lantas Ummu Sulaim mengatakan apa? Begitu pula dengan anak kita. Anak kita ini titipan Allah. Anak kita sudah dipanggil oleh Allah, diminta lagi, baru kemudian di situ Abu Talha tahu anaknya sudah meninggal. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Ketika di waktu subuh, ya, Ummu Sulaim mengatakan demikian, maka Abu Talha mendatangi Nabi SAW setelah sholat dan menceritakan apa yang dialami bersama istrinya dan apa yang dilakukan oleh istrinya kepadanya. Ya, begitu luar biasanya ini Ummu Sulaim, sabarnya luar biasa ini seorang apa? Istri solehah. Maka kemudian Nabi mengatakan, a'arrastumul lailah, semalam kalian berhubungan atau enggak? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala, maka Nabi berdoa, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah keduanya. Maka lahir setelah anak yang meninggal ini disebutkan dalam hadis apa? Lahir 9 anak dari apa? Dari istilahnya pernikahan mereka setelah yang meninggal ini karena kesabarannya tadi, dan 9-9-nya dalam riwayat yang sahih semuanya hafiz Al-Quran. Ini buah dari apa? Kesabaran. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini memberikan faedah tentang begitu luar biasanya kesabaran Ummu Sulaim. Orang yang sabar itu enggak panik, enggak apa bahasa kita gerasa gerusu, enggak. Tapi dia tenang. Makanya tadi di antara perkara sabar, yang ketiga perkara sabar terhadap apa? Ketentuan yang Allah tetapkan buat diri kita. Musibah wajib disabari. Ya, karena apa? Musibah, meninggalnya anak, dicabutnya anak kita itu musibah. Dan tidak ada musibah yang besar kecuali apa? Orang-orang yang kita cintai kemudian dipanggil oleh Allah untuk apa? Selama-lamanya. Dan Ummu Sulaim mengalami itu, hadirin. Tapi apa sikapnya? Luar biasa. Dia masih tetap tersenyum. Dia masih apa? Menyalami suaminya, menyambut suaminya dengan pakaian yang bagus, dengan tubuh yang wangi. Bahkan dia masih mau menemani suaminya makan malam. Kemudian apa? Mereka berjima, masih dilayani oleh Ummu Sulaim, sehingga Nabi SAW mendoakan keberkahan buat keduanya. Ya, ini kesabaran berbuah apa? Fasabrun jamil. Sabar itu apa? Indah. Dan hadis ini juga kata para ulama memberikan faedah apa? Bolehnya kita yang namanya melakukan tauriyah dalam kondisi yang apa? Darurat. Dalam kondisi darurat bolehnya kita melakukan tauriyah. Apa itu tauriyah? Yaitu mengatakan sesuatu dengan bahasa yang berbeda walaupun niatnya, maksudnya apa? Sama. Antum pernah dengar kata tauriyah ya? Mengungkapkan sesuatu dengan ungkapan yang berbeda tapi maksudnya sebenarnya sama. Nah, ini Ummu Sulaim ketika ditanya oleh suaminya, "Ma fa'ala ibni?" Kondisi anak kita gimana? Anaknya udah meninggal, Anaknya sudah meninggal, tapi apa kata istrinya Ummu Sulaim ini mengatakan apa? Huwa askanu makana. Dia lebih tenang dari apa? Sebelumnya. Orang yang mati itu lebih tenang apa enggak? Lebih tenang. Coba kalau dia mengatakan suaminya dalam kondisi capek, habis berjihad dari luar, kemudian dikatakan, "Mas, ya Allah Mas, anak kita meninggal." Coba gimana rasanya suami itu?
Panik apa enggak? Dia panik. Tapi ini istri yang soleha mengatakan apa? Anak kita nggak usah khawatir, anak kita udah lebih tenang. Dalam pikiran suaminya apa? Oh insya Allah panasnya udah apa? Udah turun. Oh dia sedang apa? Istirahat. Padahal sebenarnya dia sudah apa? Sudah meninggal. Nah, bahasa tauriyah ini dalam kondisi darurat dibolehkan. Tauriyah. Nabi SAW dalam sejarah hadirin, Nabi kita SAW itu ketika diburu-buru dan dihargai kepalanya, dirinya dengan 100 ekor unta oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi dicari. Ketika Nabi hijrah itu, makanya Nabi sampai berapa hari nginap di goa? 3 hari 3 malam, ya, menghindari kejaran orang-orang Quraisy karena Nabi dicari. Kata orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan Muhammad hidup atau mati dapat 100 ekor unta. Nah, Nabi dalam kondisi seperti itu berhati-hati sekali. Satu saat Nabi dalam perjalanan ke Madinah bertemu dengan seorang yang mengembala di tengah-tengah padang pasir. Nabi SAW juga ingin tahu kondisi orang-orang Quraisy sudah sampai mana. Maka Nabi bertanya kepada orang ini. Kata Nabi SAW, bersediakah engkau memberikan kabar bagaimana orang-orang Quraisy sudah sampai mana? Tapi orang ini pintar juga. Dia mengatakan, bisa aku berikan kabar, tapi dengan catatan engkau kasih kabar engkau siapa, gitu kan? Ya, kata Nabi juga sama Abu Bakar, oke, ya, saya akan beritahu. Tapi beritahu dulu orang Quraisy bagaimana pergerakannya. Maka orang ini memberikan kabar kepada Nabi. Ini 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu dari seperti ini. Nabi jadi tahu. Ya, ingat orang-orang Arab dahulu itu Pak, pencari jejak yang ulung, walaupun di padang pasir. Jadi dari jejak kaki hewan onta ataupun kuda itu mereka tahu. Ini udah berapa jam yang lalu, udah berapa hari yang lalu, tahu mereka. Setelah dikasih kabar informasi oleh orang ini, kemudian Nabi berpaling sama Abu Bakar melanjutkan perjalanannya. Tapi orang ini ingat, sebentar, tadi katanya janji, kan gitu kan? Tadi janji, setelah aku terangkan bagaimana pergerakan orang kafir Quraisy, engkau berjanji menerangkan siapa dirimu. Oh iya, kata Nabi, betul. Kata orang ini, siapa engkau? Kata Nabi SAW, Ana Abdullah. Ana Abdullah. Saya ini apa? Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Nabi berbohong enggak? Nabi bohong apa enggak? Nabi enggak berbohong. Coba kalau Nabi mengatakan Ana Muhammad, wah ini 100 ekor unta nih, kan gitu kan? Ini 100 ekor unta, saya yang dilepasin. Tapi Nabi yang mengatakan Ana Abdullah. Itu orang ini lanjut mengatakan, engkau dari mana? Kata Nabi, Ana minal ma. Aku ini dari alma. Alma itu apa? Alma, air. Karena setiap orang diciptakan unsurnya apa? Unsurnya air. Nabi berbohong enggak? Nabi enggak berbohong. Ini namanya tauriyah. Ini namanya apa? Tauriyah. Mengatakan sesuatu dengan maksud yang sama tapi dengan bahasa yang apa? Yang berbeda. Allahu a'lam bishawab. Begitu pula kejadian apa? Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika menyuruh istrinya Sarah mau melewati raja yang kebiasaannya suka mengambil istri orang lain. Ibrahim tahu bahwasanya Sarah ini cantik. Sarah adalah istrinya. Kita mau melewati raja yang kebiasaannya begitu. Kalau ada istri orang lain main jadikan istrinya saja. Kata Ibrahim nanti kepada Sarah, kalau kita lewati raja itu, aku akan katakan engkau adalah ukhti. Engkau adalah apa? Ukhti. Ukhti artinya apa? Saudaraku. Ya, kalau Nabi Ibrahim mengatakan ini istriku, pasti diambil itu sama raja. Tapi Ibrahim mengatakan ukhti, dia saudaraku. Maksudnya apa? Kata Ibrahim, di Mesir waktu itu nggak ada yang Islam kecuali kita cuma berdua. Makanya engkau adalah ukhti, saudaraku dalam Islam. Ibrahim berbohong? Nggak berbohong. Ini namanya tauriyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, hadis-hadis yang berkaitan dengan profil orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah ini. Dan kita buka sekarang forum tanya jawab. Falyatafaddal, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, terima kasih telah mendengarkan sesi yang pertama. Selanjutnya adalah sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Para Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan, baik yang berhubungan dengan materi atau yang berada di
buat materi. Untuk yang pertama mungkin dari ibu sudah disiapkan mic di depan ibu sekalian, dipersilakan. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kadang di sini mereka tidak ada hatinya. Di orang Sina itu biasanya melakukan hati ya. Obat-obatan. Bedanya boleh tidak apa bedanya hatinya dengan tauhid. Baik, barakallahu fiik. Tauriyah ini ya, kata para ulama kita dilakukan dalam kondisi darurat. Bedanya kalau yang namanya taqiyah menjadi apa? Akidah mereka. Tanyakan kepada mereka, ya kan? Yang namanya taqiyah itu menjadi apa? Akidah mereka. Kalau bukan golongannya nggak apa-apa kita berdusta, dan dusta itu apa namanya? Dibolehkan. Ya bagi mereka wajib bahkan hukumnya karena menjadi apa? Akidah. Tapi kalau tauriyah nggak boleh sembarangan ente bertauriyah. Nanti pulang kemalaman istri tanya, wah boleh nih tauriyah gitu ya? Nggak boleh sembarangan. Dalam kondisi darurat. Dalam kondisi apa? Darurat. Ya sebagaimana tadi kisah-kisah yang diceritakan. Kalau Nabi SAW mengatakan apa? Ana Muhammad, saya dari Mekah. Habis Nabi, betul? Kalau wanita tadi Ummu Sulaim mengatakan, ya suamiku, anak kita sudah meninggal. Bagaimana perasaan suami? Habis capek berjihad berhari-hari berminggu-minggu, tapi istri ini apa? Luar biasa menata bahasa. Gitu ya. Jadi apa? Bedanya di situ. Kalau di dalam taqiyah, di akidah mereka itu tauriyah wajib bagi mereka. Ya. Kalau ditanya sesungguhnya enggak, Quran kita ini apa? Sama. Kan gitu kan? Sama, Quran kita ini sama kok. Enggak, akidah kita sama. Kenapa? Wajib bagi mereka mengatakan. Tapi kalau tauriyah enggak boleh sembarangan kemudian kita memberikan apa? Tauriyah, gitu. Jadi ini bedanya yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya apa? Tauriyah tidak boleh sembarangan kemudian digunakan main apa? Buat nafsu kita kemudian bertauriyah, gitu ya. Enggak habis rapat gitu kan. Maksudnya rapat dengan apa? Yang lain gitu, cuma berdua. Ini jelas apa? Dusta. Dan dalam Islam dusta tidak boleh kecuali dalam beberapa hal. Dusta tidak boleh kecuali dalam beberapa apa? Dalam beberapa hal. Contoh, satu, dalam dalil disebutkan dusta dalam peperangan. Boleh tidak? Boleh, gitu ya. Dalam artian strategi, perubahan strategi. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, omongannya istri kepada suami atau suami kepada istri, boleh. Masya Allah, engkau tuh cantik banget ya. Padahal sebenarnya dalam hati nggak cantik-cantik banget. Cuma dalam rangka apa? Menyenangkan istri. Begitu pula istri, ya Allah, ganteng banget padahal gendut, gitu ya. Nah ini apa? Boleh. Seperti itu, termasuk tauriyah dibolehkan. Tapi ingat, tauriyah pun itu tidak boleh sembarangan dalam setiap waktu digunakan, kecuali waktu-waktu yang apa? Darurat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tauriyah, kalau kasus Ammar bin Yasir, dimana beliau dikasih siksa seperti keras, kemudian mengatakan bahwa saya akan kembali lagi, gitu ya. Itu apa dikatakan dengan tauriyah? Yang kedua, tentang masalah dulu banyak orang Islam, banyak orang kafir atau Badui itu masuk Islam karena kesabaran Nabi. Dan tidak sedikit orang yang karena peristiwa-peristiwa seperti itu dia masuk Islam, termasuk orang Yahudi yang dulu menagih hutang yang hampir mau dibunuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dia hanya mengatakan saya ingin menguji kesabaran Nabi, kemudian akhirnya masuk Islam. Nah, terkait dengan peristiwa yang sekarang, saya sempat memposting di Facebook terkait dengan maafkanlah Mawati. Oh, saya dibully semuanya. Dia menyampaikan bahwa teori pemaafan itu terkait dengan individu, bukan terkait dengan Islam. Karena ketika
Nabi dihujat dimanapun, Nabi selalu memaafkan. Tapi kalau agama itu dihujat, kita tidak bisa memaafkan. Contohnya tentang putusan yang Isra, di mana surat disobek-sobek, kemudian sampai kepada Nabi mengatakan Allahumma majid Isra, ya Allah hancurkan Isra. Yang kedua peristiwa Bani Khairiko, di mana ada seorang muslimah yang dikerjai, kemudian dibantu oleh muslim, kemudian dikeroyok. Akhirnya Nabi mengatakan seranglah dan perintahkan mereka keluar dari Madinah. Nah, bahwa apa yang terjadi sekarang yang sebelumnya menurut saya kita juga tidak bisa membedakan, karena kalau berbicara tentang pribadi Nabi sudah berikan, tapi kan banyak juga pribadi muslim yang sebetulnya itu juga menjadi bagian daripada yang saya lihat banyak di negara-negara Eropa, orang masuk Islam itu kan hal yang bersifat pribadi. Misalnya di Amerika ada orang yang umum dia dimaafkan, kemudian akhirnya masuk juga Islam, termasuk juga beberapa hal. Jadi saya ingin sampaikan terkait dengan masalah kemaafan tadi, karena ini cukup aktual. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Hadirin, yang pertama tentang kisah Ammar bin Yasir, ya, itu memang ada dalam Al-Quran, kecuali orang-orang yang kemudian hatinya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, orang-orang yang hatinya tenang, dan Allah menjadi saksi tentang keimanan Ammar bin Yasir walaupun dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur, tapi dia sesungguhnya mengucapkannya dalam kondisi terpaksa. Memang dia mengucapkan kalimat kufur yang disuruh oleh orang-orang Quraisy itu karena begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya tekanan buat dia, sampai-sampai dikabarkan dalam sejarah itu di depan matanya ibu bapaknya wafat, ya. Dan ahli sejarah menyebutkan syahidah, ya. Yang pertama itu adalah ibunya Ammar, Sumayyah, ya. Sumayyah ini adalah syahidah yang pertama, dan itu dilihat oleh Ammar bin Yasir di depan mata. Sekiranya kita menghadapi itu, coba, ya, bagaimana luar biasanya. Kita bukan seperti keimanannya Ammar bin Yasir. Nah, apakah kemudian itu tauriah? Memang bukan. Itu bagian dari sesuatu yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang, kata para ulama, kalau dalam kondisi dia terpaksa dan tidak mengingini benar, hatinya tetap tenang dengan keimanan, maka dia tidak berdosa. Makanya doa-doa kita Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, wahai ya Allah, janganlah engkau hukum kami disebabkan kami ini lupa atau kami bersalah. Maafkan kami ya Allah. Jadi Ammar bin Yasir ini Allah menjadi saksi. Justru Allah menurunkan ayatnya menerangkan Ammar tidak musyrik. Ammar bin Yasir tidak musyrik. Kenapa? Dia kondisinya luar biasa tekanannya sehingga dia terpaksa mengucapkan itu, padahal hatinya menolak. Padahal hatinya menolak. Kalau tauriah tadi, ya diucapkan dia tahu, cuma dibahasakan gitu lah ya. Tauriah dia tahu, sadar. Makanya tadi saya katakan sekali lagi, tidak boleh dipergunakan kecuali dalam kondisi darurat. Ya, tidak ada tuntunannya tauriah, bentar-bentar tauriah, enggak ada. Dalam kondisi darurat. Tapi ada kasus Ammar bin Yasir karena memang dia tidak menghendaki itu mengucapkan, tapi hatinya dia tenang di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu beliau. Ya. Yang kedua, apa yang kita alami sekarang? Memang betul, Pak, betul. Nabi itu kalau dirinya dihina, ini jadi apa? Jadi pelajaran buat kita nih ya. Nabi kalau dirinya dihina, Nabi nggak marah. Tapi kalau Islam dihina, Quran dihina, syariat dihina, baru Nabi SAW marah. Gitu. Tapi kalau tentang dirinya, tentang hartanya, tentang dunianya, Nabi nggak bakalan marah. Harusnya kita begitu.
Kita harus bisa, ini celaan buat diri saya atau enggak. Kalau kita dicela oleh orang, ya kan, ngapain sih rajin sholat gitu kan, kayak orang suci aja, nggak usah marah, karena itu berkaitan dengan apa? Diri kita. Tapi kalau udah menyangkut tentang syariat, ya kita wajib marah. Ya, antum sendiri sekarang tinggal memberikan standar. Yang kemarin itu tentang syariat atau tentang pribadi, kan gitu kan? Antum yang bisa menilai. Kalau kemudian udah masuk ke ranah-ranah apa? Syiarul Islam. Adzan itu syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, bukti ketakwaan ada dalam apa? Dalam hati. Lah kalau syiar Islam ini dihina, wajib kita marah. Tapi tentunya marahnya kita, kan gitu ya, ada koridornya. Ahlus sunnah menuntunkan ada koridornya. Bahkan Nabi SAW juga menuntunkan, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Ya, itu kalau kita jadi bapaknya dia, jewer, nah boleh gitu, ya kan? Ya kan, hukum dia itu, ya kan gitu. Artinya siapa saja di antara keluarga kita berbuat maksiat, kita punya kekuatan, rubah dengan tangan kita. Fa illam yastati, kalau kekuatan kita juga tangan kita nggak mampu, fa bilisani, maka dengan apa? Nasihat. Dan insya Allah mungkin nasihat sudah sampai itu, kan gitu ya? Nasihat sudah sampai, kan gitu? Gitu. Fa illam yastati, kalau lisan juga nggak kena, minimal di hati kita itu benci. Kita nggak punya kekuatan, minimal kita nggak setuju dengan itu. Dan alhamdulillah umat bereaksi positif, kita katakan positif, bagus malah. Itu kenapa? Yang dihina bukan apa? Pribadi, tapi yang dihina syiar Islam. Ini syiar Islam bukan? Syiar Islam, menutup aurat syiar Islam bukan? Syiar Islam. Nah kalau dibandingkan dengan sesuatu yang nggak ada hubungannya, kita marah. Kalau nggak marah justru hati antum dipertanyakan, kan gitu ya. Cuma sekali lagi apa? Ada koridornya. Oh ternyata dia udah minta maaf Ustaz, gitu kan? Umat Islam adalah umat yang pemaaf. Allah menyuruh kita yang gitu. Wal afina anin nas. Di antara ciri orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha, menahan marah, wal afina anin nas, dan dia mudah memaafkan apa? Orang. Tapi dia jangan-jangan pura-pura kita nggak tahu hati seseorang. Kenapa? Kalau dia pura-pura, demi Allah, itu urusan dia dengan siapa? Urusan kita yang menghukumi yang zahir saja. Dia sudah minta maaf, oke, kita maafkan. Diproses dengan hukum karena memang negara kita negara apa? Silahkan lanjutkan, gitu ya. Jangan fobi, gitu ya. Jangan fobi. Kenapa? Orang yang bersalah di sini, apalagi menghina, ada pasalnya kan? Menghina tentang agama, maka diproses. Mungkin hukumnya bisa sampai 5 tahun, silahkan. Tapi adapun pemaafan sudah jalan, kita memaafkan, gitu. Ya, nah kalau sudah dimaafkan, memang bagusnya apa? Jangan kita kemudian buka aib-aib lagi. Nah, nanti kita malah berdosa. Paham ya? Orang udah minta maaf, kita maafkan gitu. Kemudian kita buka dosa-dosanya gitu. Jangan justru apa? Kita tanpa sadar menambah dosa buat kita sendiri. Udah, biarkan itu proses berjalan hukum sambil kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Jangan berbuat lagi di masa yang akan datang. Itu, ya. Jadi tetap kita marah dalam kondisi seperti itu, kita marah kalau yang dihina adalah agama kita. Betul Pak, dalam sejarah Nabi SAW tahu 70 orang sahabatnya dalam riwayat Imam Bukhari dibunuh semuanya, padahal mereka yang diutus ini adalah orang-orang yang hafal Quran. Nabi marah nggak? Marah Nabi. Bahkan mendoakan keburukan buat orang-orang yang membunuh. Nah, itu yang muncul yang namanya kunut apa? Nazilah. Selama sebulan lebih Nabi berkunut mendoakan kebinasaan musuh-musuh Islam. Nabi marah. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah mendengar kabar ada sahabat Nabi yang bernama Khabbab ibn Auf dibunuh oleh orang Khawarij. Istrinya yang sudah hamil 8 bulan, janinnya dikeluarkan, dibunuh dua-duanya. Apa jawaban Ali? Tahu ada seorang muslim tertumpah darahnya, Ali mengirimkan 10.000 pasukan mengejar orang-orang yang membunuh Khabbab ibn Auf. Itu Islam, gitu ya. Jadi Islam kalau dihina, kita wajib marah. Ada orang yang injek Quran, kita kemudian yang biasa aja. Berarti nggak ada apa? Nggak ada iman. Ya, orang menghina azan, kita nggak marah.
dibandingkan gitu kan dengan ini dan itu, kita nggak marah berarti nggak ada iman. Kita wajib marah. Ya, kalau kita punya kekuatan, kita kita beri hukuman dia. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan, kita kasih nasihat dia. Kalau juga enggak kita punya kekuatan, karena tersekat dengan sesuatu, maka kebencian dalam hati kita untuk tidak setuju dengan apa yang dimukakan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dan mungkin maaf, cukup dulu ya kan pagi hari ini, karena jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan di kesempatan yang lainnya Allah pertemukan kita lagi dalam majelis ilmu. Dan kalau ada yang benar hari ini semata karena dari Allah, kalau ada yang salah, ada yang kurang semata karena kekurangan yang ada pada diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.